Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang dalam suasana sehat, bugar, dan bergairah. Kali ini saya akan menyampaikan peran orang tua dalam menghadapi anak belajar di rumah. Banyak keluhan orang tua sudah tidak sanggup mendampingi anaknya ketika belajar di rumah karena tidak punya kebiasaan, tidak punya cara. Bahkan guru-gurunya ditelepon bagaimana menghadapi ini. Tetapi ada juga orang tua yang justru senang menghadapi anak di rumah. Sebenarnya apa sih peran orang tua? Ikuti berikut ini. Ada dua situasi yang membuat orang tua mendampingi belajar di rumah. Yang pertama memang situasi yang direncanakan, anak tetap sekolah tapi di rumah belajar. Itu berjalan biasa seperti ini. Tetapi yang kedua adalah situasi tiba-tiba karena ada bencana mengharuskan anak belajar di rumah. Dengan kata belajar di rumah ada perubahan yang sangat drastis. Ada pendidikan di sekolah dan ada di rumah, dan anak sudah bulanan, tahunan belajar di sekolah. Dia sudah mempunyai gaya tersendiri, kenyamanan tersendiri. Mengapa? Karena belajar di sekolah, dia bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan guru favoritnya, bertemu dengan tata tertib yang sudah dia patuhi, bertemu dengan jajan yang tidak didampingi oleh orang tua, dan nyaman. Tiba-tiba situasi nyaman itu harus di rumah. Tentu terjadi perubahan yang drastis. Perubahan drastis itu membuat anak stres, membuat anak depresi. Ditambah dengan orang tua yang juga harus di rumah dan tiap hari melihat anak harus minta didampingi, minta ini, karena mewakili guru di rumah. Maka harus ada langkah yang harus dilakukan oleh orang tua. Langkah itu yang pertama, bersyukur. Orang tua harus bersyukur karena masih ada yang didampingi. Orang tua harus bersyukur, inilah situasi yang sebenarnya dekat dengan anak. Disinilah ada hubungan batin dan jiwa yang sesungguhnya. Maka bersyukurlah orang tua dapat mendampingi anak sepenuhnya. Langkah pertama, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon supaya anaknya menjadi generasi yang hebat, melebihi dirinya, menjadi generasi yang mampu membanggakan keluarga, membanggakan negara, dan membanggakan bangsa. Bersyukur itu kunci yang pertama. Yang kedua, ikuti. Yang kedua, peran orang tua adalah antusias. Dia harus antusias menghadapi anak belajar di rumah. Antusias itu diiringin dengan rasa gembira, senang, tidak ada satupun rasa jengkel, tidak ada satupun rasa jengah, tidak ada rasa bosan, dan justru marah ketika mendampingi. Hadapi belajar di rumah anak dengan antusias. Antusias itu perpaduan antara pikiran positif, hati yang damai, jiwa yang mantap, sehingga penuh dengan kegembiraan. Mendampingi anak dengan gembira, hasilnya meloncat lebih banyak, lebih bagus, lebih hebat daripada mendampingi anak dengan rasa setengah hati, rasa minimalis, rasa yang tidak enak badan, dan rasa yang seolah-olah. Tunjukkan perhatianmu 100%, betul-betul antusias. Ditandai oleh senyum, senang, bahagia, dan memohon pada Allah kebahagiaan itu akan terus terjadi. Antusias kunci kedua. Bagaimana yang ketiga? Berikut ini. Yang ketiga, yakin. Orang tua harus yakin bahwa pendampingannya, bahwa kedekatan dengan anak ketika anak belajar di rumah akan mendapatkan hasil, akan memberikan manfaat, akan memberikan faedah. Orang tua harus yakin bahwa dia mempunyai peran, bahwa orang tua punya peran untuk mendampingi anak. Kapan lagi
berperan kalau enggak sekarang. Maka keyakinan tinggi bahwa anak Anda akan mampu belajar di rumah dengan bagus tanpa harus depresi, tanpa harus stres. Keyakinan ini penting karena dengan keyakinan itulah pendampingan orang tua kepada anak bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Sebaiknya orang tua menjaga keyakinan ini untuk selama belajar di rumah. Jangan keyakinannya hanya sesaat, hanya permulaan saja, berikutnya tidak yakin. Yakin bahwa Anda adalah pendidik anak Anda, bahwa Anda adalah pendidik yang bisa mengantarkan anak-anak menjadi sukses. Keyakinan teramat penting. Yakin yang seyakin-yakinnya, lakukan terus tanpa harus mengikuti titik paling bawah menjadi tingkat kejenuhan. Yakin sangat penting bagi orang tua. Bagaimana yang keempat? Berikut ini. Nah, yang keempat, guru harus menjadi mitra bagi orang tua dan sebaliknya orang tua harus bermitra dengan guru. Jangan putus komunikasi, karena kalau putus komunikasi terjadi penyimpangan pembelajaran. Ingat bahwa anak belajar di sekolah itu mempunyai kurikulum tersendiri dan kurikulum itu harus dijalankan. Ketika belajar di rumah, guru juga yakin kurikulumnya akan jalan. Tetapi karena di rumah tentu peran orang tua sangat dipentingkan. Orang tua betul-betul menjadi mitra guru, sehingga nomor telepon, hubungan, kira-kira enaknya mendampinginya dalam bentuk apa, pekerjaan PR-nya ini dalam rangka apa, modelnya seperti apa, perlu ditanyakan kepada guru. Komunikasi orang tua dengan guru itu adalah sebuah mitra yang bagus, tidak ada prasangka yang negatif. Orang tua harus betul-betul menjadikan guru sebagai sahabat. Itulah yang keempat, guru sebagai. Yang kelima adalah orang tua harus berani memberikan fasilitas, berani memberikan media. Media itu tentu sekarang ini berupa pulsa yang harus layankan kepada anak. Kalau toh tidak ada, mungkin ada saran-saran lain yang bisa diberikan kepada anak. Sarana ini sangat penting, siapkan tempat belajarnya, mungkin buku-bukunya atau media-media lain, beri kesempatan anak berhubungan dengan teman lain meskipun lewat media sosial. Media ini teramat penting. Laptopnya siapkan kalau memang punya laptop, kalau tidak ada ya papan tulis kecil, kalau tidak ada papan tulis kecil ya mungkin kertas kosong untuk dicoret-coret, lalu buku-buku yang siap dilakukan oleh anak atau media-media yang lain. Yang terpenting orang tua berani menyiapkan media kepada anak, dan media ini tentu akan menentukan konsentrasi dan hasil belajar anak. Itulah yang terakhir. Demikian dari saya. Luar biasa, salam Kak Yatno Bintang.